mulai. Oke, sudah Bapak record, kita masuk ke dalam bab 2 Pergerakan Nasional Indonesia. Bapak mau share aja ini slide-nya supaya kita sama-sama bisa baca. Ya, Bapak mau share ininya. Ya, yang sudah nampak slide-nya kasih tahu Bapak ya. Sudah nampakkah? Sudah nampakkah? Belum. Bentar Udah, lagi Pak. sudah ya, karena sinyal Udah, itu Pak. ya. Oke, jadi ini bab 2, kita main cepat saja ya. Nah, peta konsepnya sama... Pak, kecil kali, Pak. Apanya? Nggak bisa diperbesar, Pak. Oh gitu. Sama kayak di buku kita. Oke, Sama kayak Pak. di buku kita. Ya, ini udah Di Bapak buku. besarin. Nah, ada Bapak besarin. Iya. Peta konsepnya sama ya, Pak? Sama persis dari buku ya. Peta konsepnya sama. Kemudian ini, sekarang kita masuk perubahan sosial. Nih. Perubahan sosial politik masyarakat Indonesia pada peralihan abad ke-20. Nah, jadi kita sampai politik etis kemarin yang terakhir kita pelajari kan, yaitu Pak, bukan ini udah ya, Pak? Ya, udah, tapi ini kita cepatkan. Nah, Bapaknya merangkum ya. Jadi politik etis itu kan tahun 1901 ya diberlakukan di Indonesia. Itu ada 3 unsurnya, ada edukasi, irigasi, dan emigrasi. Kalian juga udah sebutkan kemarin pada pertemuan sebelumnya, keuntungan di pihak Belanda itu apa, edukasi apa, irigasi apa, emigrasi juga apa. Semuanya tetap memberikan keuntungan bagi pihak Belanda. Walaupun dengan demikian ada untungnya pula sama kita diterapkan politik etis, yaitu adanya edukasi pendidikan. Dengan adanya pendidikan ini, para tokoh bangsa kita itu sadar bahwa kita ternyata selama ini dalam penjajahan Belanda. Oleh karena itu, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Karena pendidikan tadi muncullah golongan terpelajar dan golongan intelektual. Ya kan, golongan terpelajar dan golongan intelektual yang nantinya akan membangun wadah penyampaian aspirasi rakyat, yaitu dengan didirikannya organisasi pergerakan nasional. Ada seperti Budi Utomo, Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, Taman Siswa, Nadatul Ulama, PNI, PKI, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang mendirikan itu adalah itu para tokoh bangsa yang sudah mendapatkan pendidikan yang dari Eropa, ya dari Barat. Kan sebelumnya udah Bapak sampaikan ada 4 tipe sekolah. Tipe yang pertama, tipe yang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dia politik etis ya. Kemudian yang kedua, perluasan pengajaran dan mobilitas sosial. Nah, ini perluasan pengajaran dan mobilitas sosial. Ya, pengajaran semakin meluas, bukan hanya di Jawa saja. Ya, tidak hanya di Jawa, tetapi mulai meluas ke pulau-pulau lain di Indonesia. Ya, di Sumatera. Setelah di Jawa, di Sumatera memang ya. Nah, sehingga terjadilah mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini adalah perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena apa? Karena ada pengajaran tadi. Sama seperti kita sekarang, tujuan kita belajar kan supaya kita tahu. Nah, tahu hal-hal penting tentang kehidupan lah. Nah, supaya kita dalam menjalani kehidupan bisa mandiri, bisa lebih baik. Itulah manfaat dari pendidikan. Jadi dengan adanya perluasan pengajaran, maka ini mendorong mobilitas sosial, perubahan dalam masyarakat. Ya. Kemudian setelah ini dalam buku kita apa ya judulnya? Perubahan masyarakat Indonesia. Ya, perubahan masyarakat Indonesia. Terus kebetulan ini kok nggak jalan ya?
Oke. Nah, udah hilang kan slide-nya Bapak kan? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini karena ada sedikit. Oh, ini baru mau lagi dia. Nah, perubahan masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia sebelum politik etis. Ya, masyarakat Indonesia sebelum politik etis. Masyarakat Indonesia sebelum politik etis. Nah, baru masyarakat Indonesia setelah politik etis. Masyarakat Indonesia sebelum politik etis dan masyarakat Indonesia setelah politik etis. Sisi positif, ya sisi positif dari politik etis, pelopor perlawanan politik dan pergerakan nasional Indonesia. Kemudian sisi negatifnya, bagian dari feodalisme Indonesia. Nah, jadi mungkin yang sisi positif udah bisa kalian pahami, merupakan pelopor perlawanan politik dan pergerakan nasional Indonesia. Itu karena munculnya golongan terpelajar dan golongan intelektual. Kemudian untuk sisi negatifnya, bagian dari feodalisme Indonesia, ini ketika satu kelompok mendapatkan pendidikan, ya satu kelompok mendapatkan pendidikan, tujuannya adalah untuk menempati posisi-posisi jabatan dalam pemerintahan Belanda. Ya, jadi pendidikan yang mereka dapatkan tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi-posisi atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan Belanda. Nah, itu ada salah satu bukti juga terjadinya feodalisme di Indonesia. Nah, sebenarnya itu pun terjadi kok sampai sekarang, terjadi sampai sekarang ini. Nah, cuman karena dulu kita dijajah oleh Belanda, nah, sepertinya kita di situ cari aman supaya keluarga kita tidak dijajah. Jadi beberapa kelompok masyarakat Indonesia tadi itu mengecap pendidikan supaya mendapatkan posisi-posisi yang aman. Nah, tapi kalau yang sekarang, ya kalau Bapak contoh kan Tasik Valentina, entah Yohana, sekolahnya bagus nanti. Nah, seperti yang akhir-akhir ini mencoba untuk menjadi anggota dewan. Ya, anggota dewan mau itu DPRD provinsi, DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Nah, jadi mereka jadi keluarga pejabat jadinya ya, keluarga pejabat. Nah, jadi kalau ada orang lain tetangganya, hebat ya, Yohana, Vincent, Valentina udah jadi anggota dewan sekarang. Nah itu. Jadi itulah tujuannya pendidikan juga. Tapi karena zaman sekarang sudah republik ya, sudah nggak di bawah penjajahan lagi, itu tidak terkesan feodalisme. Sedangkan yang dulu pada masa politik etis, dia terkesan feodalisme karena mencari aman dia dalam penjajahan itu sendiri. Oke, lanjut. Wah, ini lain ini. Nah, setelah itu Matikan audionya. ada apa ini ya? Oke. Nah, kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Wah, repot juga nih. Nggak mau dia. Iya. Jadi tadi ada gangguan teknis ya, ada suara.
Kemudian ada kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan. Penyebaran agama Katolik oleh Portugis, politik Islam Hindia Belanda, yaitu pemerintah bersikap toleran terhadap kehidupan agama Islam, pemerintah bersikap keras terhadap kegiatan politik Islam, pemerintah menggalakkan pendidikan Barat, kemudian yang ketiga campur tangan terhadap gereja. Nah, maksudnya ini adalah kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan itu campur tangan Belanda. Belanda ikut campur tangan terhadap kepercayaan ataupun agama di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya yang ini yang pertama. Penyebaran agama Katolik oleh Portugis. Nah, ini kan sudah ada campur tangan dari bangsa asing atau bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian politik Islam Hindia Belanda. Iya, ini juga salah satu cara Belanda untuk mengadu domba bangsa kita ya, yaitu dengan mempelajari politik Islam. Nah, contohnya seperti perlawanan di Aceh. Nah, dulu Belanda kesulitan dalam mengalahkan perlawanan rakyat di Aceh. Dikarenakan Belanda belum mengetahui budaya di Aceh. Sehingga Belanda kirim seorang tokoh untuk mempelajari budaya Islam yang ada di Aceh. Bagaimana struktur pemerintahan di Aceh pada saat itu. Nah, dikirim Belanda lah seorang tokoh namanya Sisnok Horjorn. Ya, seorang tokoh Belanda namanya Sisnok Horjorn. Nah, untuk mempelajari budaya Islam yang ada di Aceh. Nah, setelah dipelajari budaya Islam yang ada di Aceh, akhirnya Belanda mampu menaklukkan perlawanan Aceh. Nah, hebat kan? Hebat Belanda, ya. Kemudian ada campur tangan terhadap gereja. Sebenarnya yang dari atas tadi sudah disinggung ya. Nah, Katolik sampai sekarang, nah itu makanya sejarah cerita dulu, sekarang, dan yang akan datang itu ada kaitannya. Katolik yang sekarang tidak seperti Katolik yang dulu ya. Bagi kita yang agama Katolik, nah bagi yang non juga nggak ada masalah, namanya pun kita belajar. Kalau Katolik yang sekarang sudah tidak dicampuri lagi, sudah tidak terlalu dicampuri lagi kebijakannya oleh Vatikan. Ya, tidak dicampuri lagi oleh Vatikan. Jadi harus mandiri sekarang agama Katolik yang ada di Indonesia. Tapi dulunya Bapak kurang tahu pada masa presiden siapa, ya, itu ada campur tangan dari Vatikan terhadap kehidupan beragama Katolik di Indonesia. Nah, ada campur tangan, ya, didanain. Nah, makanya dulu Katolik itu, wah hebat, ya hebat. Sikit-sikit datang bantuan dari Vatikan, sikit-sikit dibantu oleh negara-negara yang dominan Katolik. Namun yang dikhawatirkan adalah nantinya takut ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, jadi dirubahlah peraturannya. Sekarang agama Katolik yang ada di Indonesia itu harus mandiri. Ya, harus mandiri, segala bantuan dana dari luar itu sudah di-stop. Ya, sudah tidak lagi dialokasikan ke Indonesia sehingga harus mandiri di Indonesia. Ini maksudnya adalah supaya kebijakan pemerintah dalam bidang agama tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan negara luar ya yang berhubungan tadi dengan agama Katolik. Oke, selanjutnya ya,
Kedudukan dan peran perempuan. Nah, kedudukan dan peran perempuan setelah politik etis ini ya. Kita cerita setelah politik etis. Ada didirikan organisasi perempuan. Salah satunya nanti kalau kalian baca buku ya, Sekolah Keutamaan Istri namanya. Sekolah Keutamaan Istri. Nah, jadi sekolah pertama yang dibuat itu adalah hanya untuk kepentingan rumah tangga saja. Seperti menjahit, memasak, menyulam. Nah, tapi dengan dirikannya organisasi perempuan, perempuan-perempuan di Indonesia pada saat itu sudah mulai ikut dalam bidang politik. Wah, sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, jadi Bapak lebih suka cerita dulu sekarang. Cerita dulu sekarang. Nah, sekarang kan kalau mau ikut pemilu sebuah partai atau satu partai, kalau ada 10 orang yang dicalonkan dalam pemilihan, 3 harus perempuan. Ya, dalam pemilu, kalau ada partai yang mau ikuti pemilu, kalau ada 10 yang mau dicalonkan dalam pemilu, ya, 3 orang dari 10 itu harus perempuan. Ini artinya 30% jatah perempuan dalam bidang politik. Nah, makanya di anggota dewan kita kan yang ratusan itu jumlahnya juga terdapat perempuan kan. Bahkan ketua DPR kita perempuan. Nah, coba Bapak tanya si Vincent. Vincent Simangunsong. Siapakah ketua DPR kita sekarang? Nggak tahu aku, Pak. Yaduh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ketua Puan, DPR Pak. sekarang. Hah? Siapa? Puan, Pak. Iya, Puan Maharani. Puan Maharani. Iya, putrinya Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa bisa Puan Maharani menjadi ketua DPR? Karena pada hasil pemilu yang lalu, suara terbanyak diraih oleh PDIP. Nah, jadi karena suara mereka paling banyak ya, meraih sehingga kuota mereka lebih banyak. Sehingga dengan kursi yang mereka peroleh banyak, maka ini yang menentukan siapa ketua DPR. Karena suara yang terbanyak dimenangkan oleh PDIP pada pemilu yang lalu, maka PDIP lah yang menyarankan ketua mereka, ketua DPR. Maka Puan Maharani terpilih sebagai ketua DPR kita. Sampai sekarang. Nah, bahkan kalau kalian nonton TikTok, iya, kalau ada lagi kalian yang tidak punya TikTok, Bapak rasa perlu juga sih diinstal. Nah, kenapa? Karena TikTok itu Bapak lihat apa yang terjadi saat ini, nah itu pula sering diputar di TikTok. Nah, itu pula yang sering diputar di TikTok. Nah, jadi seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi yang nonton TikTok itu ada sedikit banyak tahulah yang Puan Maharani katanya matikan mikrofon, yang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja tengah malam, ya, yang ada katanya mau nyampaikan pendapat tidak diberikan, sehingga terjadilah aksi demonstrasi. Sekarang di Jawa sana besar, di Sumatera juga ada, di Medan juga ada. Di Medan, nah itu di apa tuh kan baru jadi korban itu Palladium, ya, Palladium jadi korban, kantor DPRD Kota Medan juga jadi korban. Nah, itu ya. Jadi kebijakan pemerintah itu berada pada lembaga DPR. Nah, itu dia tadi agak lari kita sedikit mengenai organisasi perempuan ya. Nah, di buku nanti ada silakan diperdalam. Lalu Kongres Perempuan, ya jelas kalau ada organisasi perempuan sudah pasti disertai dengan adanya Kongres Perempuan. Iya, pertemuan rapatnya ya. Oke. Kesadaran bangsa Indonesia, lahirnya nasionalisme Indonesia. Nah, kan dari awal Bapak bilang sadar dulu, sadar
Orang kalau sudah sadar sudah bagus. Nggak dibilangi lagi pun udah ngerti dia. Kalau sudah sadar, yang repotnya tidak sadar. Nah, jadi ketika kesadaran kebangsaan Indonesia, maka ini mendorong lahirnya nasionalisme, ya. Nasionalisme artinya kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Dan nasionalisme itu juga artinya menyeluruh atau semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Iya, itu dia ya. Nasionalisme seluruh Indonesia. Peran berbagai golongan dalam pembentukan identitas nasional. Ya, peran dalam pembentukan identitas nasional itu ada peran golongan terpelajar dan peran golongan profesional. Nah, profesional ini ada dua. Jadi nanti kalau digabung dia ada tiga ya. Terpelajar, guru, dan pers. Iya, terpelajar, guru, dan pers. Jadi golongan profesional ini dimasukkan ada dua, yaitu guru dan pers. Nah, guru dan pers. Oke. Kemudian latar belakang lahirnya pergerakan nasional nih, latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Ada kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial, dan pengaruh luar negeri. Kondisi politik, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan pengaruh luar negeri. Itu adalah latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian. Iya, tugas lagi, tugas lagi. Tapi jangan takut, tugasnya besok malam terakhir ya. Besok malam terakhir, nanti Bapak jelaskan mengenai tugas ini ya. Karena kurang lebih 9 menit lagi, Zoom kita terputus. Biar supaya selesai dulu nih. Oke, kita lanjut. Itu latar belakang lahirnya pergerakan nasionalisme Indonesia. Nah, ini dia yang Bapak bilang dari awal, ya. Budi Tomo, ini adalah organisasi modern pertama yang didirikan di Indonesia. Organisasi modern pertama yang dibentuk di Indonesia, Budi Utomo. Nah, bagaimana lahirnya Budi Tomo dan tokoh-tokoh Budi Tomo itu ada di buku. Silahkan dibaca ya. Lahirnya Budi Utomo, tokoh-tokoh Budi Tomo. Nah, kalau tokoh Budi Tomo ini ada dua yang paling dikenal. Ayo, siapa yang tahu? Ingat, silakan. Ini mungkin untuk tokoh Budi Tomo penggagas sama ketuanya. Beda penggagas, beda ketuanya loh, hati-hati. Nah, silakan siapa di antara kalian yang sudah dapat di bukunya dua tokoh ini yang berpengaruh terhadap pendirian Budi Utomo. Tuh ada bunyi lagi tuh. Ya. Ada yang tahu? Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Bagus. Siapa nama tadi itu? Valentina, Pak. Oke, Valentina. Good ya, Valentina ya. Thank you. Nah, Bapak kasih apresiasi sama Valentina ya. Iya. Nah, itulah dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pendirian organisasi Budi Utomo. Oke, coba Bapak tanya lagi yang lain. Tanggal berapa Budi Utomo dibentuk? Ikut bulan tahunnya ya. 20 Mei 1908, Pak. Bagus, iya Vincent ya. Bapak udah tanda sekali suaranya ya. Kalau si Agung Bapak tanda wajahnya. Agung wajahnya Bapak tanda. Ya, si Yohana kerajinannya juga Bapak tanda ya. Vincent juga keaktifannya. Pak, Sama. tanya lagi, Pak. Aku Ya. belum jawab, Pak. Iya, ini mau Bapak tanya lagi. Yang pastinya yang dijawab si Vincent tadi benar ya. 20 Mei 1908. Oke, good. Itu mengenai Budi Utomo. Nah, maka kita lanjut ke
partai selanjutnya. Iya, ini ada Sarekat Islam. Sarekat Islam. Sebelumnya nama Sarekat Islam ini apa? Sebelum Sarekat Islam, organisasi namanya apa? Jadi dia nanti dirubah. Nah, jadi sebelum Sarekat dirubah Dagang namanya? Islam. Suara siapa tuh? Islam. Iya, tadi cewek. Siapa tuh? Serikat Dagang Islam, Pak. Iya. Nah, jadi sebelum namanya Sarekat Islam, ternyata nama organisasi ini Serikat Dagang Islam. Tapi karena ada dagangnya, keanggotaan Sarekat Islam tidak berkembang pada saat itu. Nah, kenapa tidak berkembang? Karena yang menjadi anggota hanya para pedagang saja. Petani, nelayan, atau yang lain itu nggak bisa. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, digantilah namanya menjadi Sarekat Islam. Sehingga keanggotaannya terbuka untuk kalangan atau profesi apapun. Ya, good. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Sarekat Islam. Nah, ini Bapak suka juga ini. Indis Partij. Ayo, Indis Partij ini dikenal dengan tokoh pendirinya 3 serangkai. Siapakah namanya? Deus Dekker, Ki Mangun, Ki Hajar Dewantara, Suwardi, dan Cipta Mangunkusumo. Oke, siapa namanya tadi? Namanya tadi siapa? Valentina, Pak. Iya, Valentina lagi ya. Valentina langsung nyosor aja dia. Ada 3 tokoh yang berpengaruh besar terhadap pendirian Indis Partij ya. 3 serangkai. Yaitu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada lagi Suwardi Suryaningrat, dan ada lagi Edward Douwes Dekker. Iya. Jadi itu adalah tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap pembentukan organisasi Indis Partij. Nah, tanggal berapa ini didirikan? Tahun 25 Desember 1912. 1912. Pelan apa? Pelan lagi dicari. Yohana, Pak, Yohana. Kedua. Ikutlah tanggal bulannya. Oh iya, 5 Desember. Iya. 25 Desember. Iya. 1912. Iya, itu dia bagus. Nah, 25 Desember ya. 1912. Iya, good ya. Iya, nah, jadi sudah pelan. sudah mulai sama kita. Sekarang Muhammadiyah, ya kan? Organisasi Muhammadiyah berikutnya. Ada lahirnya Muhammadiyah dan tokoh Muhammadiyah. Nah, siapa tokoh Muhammadiyah ini? Pendirinya Ahmad Dahlan, Pak. Iya, Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa tujuan didirikannya Muhammadiyah ini? Untuk keagamaan, pendidikan, dan sosial. Apa tadi tujuan di memperdalam ilmu agama dan berinteraksi dengan Muhammad itu. Siapa? Belum ada yang Untuk tahu. memberikan ajaran Islam. Iya, itu. Menunjukkan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Iya, itu tadi. Siapa tuh suaranya merdu sekali suaranya ya? Suara siapa itu tadi? Tesalonika, Pak. Dan Pak, Tesa. Oh iya, Tesalonika ya, Siti ya. Bagus, itu yang betul ya. Nah, coba ulangi Tesalonika, tujuan didirikannya Muhammadiyah. Tujuannya untuk memberikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Oke, bagus ya. Nah, Tesalonika City. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, inilah organisasi-organisasi yang lain yang dibentuk ketika kita sudah sadar sehingga melakukan pergerakan nasional.
Ada PI, Perhimpunan Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Indonesia atau Partindo, ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Iya. Ada Perhimpunan Indonesia, ada lagi Partai Nasional Indonesia, Partai Perindo, dan GAPI. Nah, sekarang Bapak tanya, pasti agak kesulitan kalian jawabnya ini ya. Mungkin ntar lagi terputus, Zoom Bapak 40 menit, nanti Bapak kasih tahu lanjut atau bagaimana ya. Dari keempat organisasi ini, mana organisasi yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia? Dan beri buktinya. Dari keempat organisasi ini, mana organisasi yang dengan lantang berani menyuarakan kemerdekaan Indonesia? Dan berikan buktinya.